Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala syahidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya dan pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, saya doakan insya Allah anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam kemuliaan, kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penyebab terhalangnya seseorang melakukan sholat tahajud. Astaghfirullahalazim. Saudara-saudariku, berapa kali dalam seminggu kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud? Tentu masing-masing yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri. Salah satu penyebab terbesar dikabulkannya doa adalah sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Ammar ibnu Anbasah as-Sulami berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kapankah di malam hari permohonan doa seseorang lebih mungkin dikabulkan? Lalu beliau menjawab, di sepertiga malam. Jadi berdoalah sebanyak-banyaknya yang kamu suka, karena doa tersebut disaksikan dan dicatat oleh para malaikat sampai kamu melakukan sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga Jabir berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Sholat malam adalah salah satu sarana untuk memasuki surga dan mencapai nilainya yang tinggi. Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada bilik di surga, bagian luarnya terlihat dari dalam dan sebaliknya. Allah menyiapkannya bagi mereka yang berbicara dengan lembut, memberi makan orang lain, berpuasa
terus-menerus dan sholat di malam hari saat orang-orang sedang tidur. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tak sedikit orang berusaha keras agar mampu bangun sholat malam, namun begitu sulit mencobanya. Apa yang menjadi penyebab sulitnya kita bangun sholat malam? Syekh Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i, pernah berkata, jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan terhalang karena dosa-dosamu begitu banyak. Syekh Ibrahim bin Adam pernah didatangi oleh seseorang untuk meminta nasihat agar ia bisa mengerjakan sholat malam. Beliau kemudian berkata kepadanya, janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari. Niscaya Allah akan membangunkanmu untuk bermunajat di hadapan Allah di malam hari. Sebab munajatmu di hadapan Allah di malam hari merupakan kemuliaan yang paling besar, sedangkan orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Seseorang datang kepada Imam Ghazali untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Lalu beliau menjawab, dosa-dosamu telah membelenggumu. Al-Hasan pun pernah berkata, tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat malam kecuali karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, periksalah diri kalian setiap malam ketika malam matahari telah terbenam. Kemudian bertaubatlah kepada Rabb kalian agar kalian bisa mengerjakan sholat malam. Dan kesempatan lain beliau menjelaskan, di antara pertanda seseorang itu tenggelam dalam dosa adalah bahwa di dadanya tidak pernah lapang untuk bisa mengerjakan puasa di siang hari dan mengerjakan sholat sunnah di malam hari, yaitu sholat tahajud. Sufyan Ats-Tsauri pun pernah berkata, aku pernah terhalang tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang telah aku lakukan. Ditanyakan kepada beliau, dosa apakah itu? Beliau pun menjawab, aku melihat seorang laki-laki yang menangis. Lalu aku katakan di dalam hatiku bahwa itu dilakukannya sebagai bentuk kepura-puraan saja. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh seseorang, kami tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud. Ia pun menjawab, dosa-dosamu telah membelenggu dirimu. Demikian juga memakan barang yang haram akan menghalangi pelaksanaan sholat malam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, salah seorang dari kalangan ulama mengatakan betapa sering sesuap makanan itu menjadi penghalang pelaksanaan sholat malam. Betapa sering pandangan itu menghalangi seseorang dari membaca surat dari Al-Quran. Sesungguhnya seorang hamba itu akan menyantap satu makanan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan tidak bisa mengerjakan sholat malam, diantaranya sholat tahajud selama 1 tahun. Demikian juga kecintaan kepada dunia atau hubub dunia bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat malam. Abu Talib Al-Maki berkata, yang bisa menghalangi hamba dari melakukan sholat malam atau yang menjadikannya lalai dalam waktu sekian lama ada 3 hal, yaitu menyantap makanan yang syubhat, terus-menerus melakukan perbuatan dosa, dan dominisasi pikiran
keduniaan terhadap hati. Sahabat cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pastikan untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud setiap hari, meskipun sedikit, agar tidak menjadi salah satu yang lalai. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjalankan sholat malam bahkan dengan panjang membaca 10 ayat, dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa yang bisa membantu seseorang agar bisa mengerjakan sholat malam itu adalah memakan makanan yang halal, istiqomah di dalam bertaubat, menjauhi makanan yang haram dan syubhat, menjauhi dosa dan maksiat, serta menolak dominasi pikiran keduniaan dan kecintaan kepada dunia di dalam hati dengan cara selalu ingat mati dan memikirkan akhirat atau apa saja yang akan ditemui sesudah mati. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui penyebab kita tidak bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat malam ataupun sholat tahajud, disebabkan oleh dosa-dosa kita yang membelenggu diri kita. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi manfaat, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.